Sudah bergabung semuanya? Kelihatan, Mas. Siap. Terima kasih. Selamat bergabung kembali teman-teman CPNS dan teman-teman dari SKPD, mohon izin. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam rangkaian acara orientasi setelah acara penyerahan SK tadi, itu memang dimulai dengan orientasi, dilanjutkan dengan orientasi yang dimulai pada hari ini, dilanjutkan sampai nanti akhir, kalau kira-kira perkiraan kami kemarin sekitar sampai bulan Maret. Jadi nanti juga menyambung juga dengan kegiatan latsar. Jadi tahun ini istimewa memang teman-teman PNS sejak 2019 kemarin memang ada aturan berubah, jadi kalau dulu tuh CPNS harus nunggu 2 tahun dulu untuk latsar dan kemudian dilantik sebagai PNS. Ini waktunya hanya 1 tahun. Jadi nanti menikmati 80% gaji hanya 1 tahun. Nanti langsung full setelah latsar diangkat sebagai PNS full. Tidak seperti zaman saya dulu. Saya hampir 2 tahun ya Bu ya. 2 tahun saya. 2 tahun menikmati 80% gaji ya Bu ya. Baik, untuk acara kita siang ini kita lanjutkan karena memang tadi sudah disampaikan pengarahan program secara keseluruhan oleh Kepala BKD. Untuk siang ini kita mulai materi pembekalan teman-teman CPNS yang baru ini diawali dengan materi-materi kepegawaian. Dan kebetulan sudah hadir semua di sini. Di sebelah perlu saya perkenalkan nanti secara detailnya nanti dengan beliau-beliau langsung. Sebelah kanan saya adalah Sekretaris BKD, Bapak Andes, kemudian saya sendiri PLT Kabid Pengembangan, Andri Sugianto, kemudian sebelah kiri saya PLT Kabid Diklat, Pak Agus Joko Purnomo, kemudian Ibu Kabid Bidang Data, Ibu Brenda, dan sebaling ujung adalah Kabid Mutasi. Jadi BKD itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Sek, bisa digambarkan yang akan membantu teman-teman semua sejak dari mengangkat rekrutmen sampai nanti pensiun. Nanti urusannya dengan BKD. Jadi kita adalah lembaga atau badan yang mensupport dari sisi kepegawaian. Dan hari ini akan kita mulai kegiatan orientasi ini dari BKD. Yang pertama nanti akan disampaikan, jadi hari ini khusus, ini disampaikan paparan-paparan secara umumnya saja, masing-masing bidang, tugas dan fungsi masing-masing bidang di BKD. Kemudian dilanjutkan untuk hari Selasa dan Rabu. Selasa dan Rabu akan dilanjutkan secara lebih terinci dari masing-masing bidang. Jadi mulai besok, memulai hari ini penyerahan SK, selanjutnya apa, dan seterusnya sampai nanti panjang-panjang semua pensiun. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri dari BKD. Kemudian perlu saya tambahkan sedikit, untuk yang acara besok, seperti ini, kita akan undang 10 perwakilan dari teman-teman CPNS, nanti akan disampaikan oleh panitia dari bidang pengembangan. Siapa yang dipilih untuk ikut bergabung di BKD, jadi tidak di pendopo, tapi di BKD, 10 orang untuk mengikuti 2 materi. Materi dari bidang pengembangan dan materi dari bidang data. Kemudian dilanjutkan hari Rabu, materi dari bidang diklat dan dari bidang mutasi. Setelah itu libur tahun baru, kemudian tanggal 4 Januari sudah masuk kerja seperti biasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintah Kabupaten Kediri. Secara detailnya nanti akan kita jelaskan masing-masing bidang dan masing-masing tugas pokok dan fungsinya. Untuk mengawal kegiatan yang pembekalan di awal ini, kami persilakan untuk Bapak Sekretaris BKD, Bapak Andes, untuk memaparkan materi dari sekretariat. Monggo, Pak.
Bapak-bapak dan ibu-ibu calon CPNS, saya juga sekali lagi mengucapkan selamat pada Bapak Ibu semua telah bisa masuk menjadi CPNS dengan persaingan yang menurut saya relatif banyak sekali. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait tentang BKD. BKD atau kepanjangannya adalah Badan Kepegawaian Daerah. Itu susunan organisasi BKD terdiri atas kepala dinas yang tadi disampaikan materi pertama oleh Bapak Dr. Muhammad Solikin. Kemudian yang kedua sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris, dalam hal ini nama saya Andes Erwanto, jabatan sekretaris BKD. Kemudian bidang pengembangan dan kesejahteraan ini Bapak Andri. Kemudian bidang mutasi Ibu Vida yang paling kiri, dan bidang pendidikan dan pelatihan Bapak Agus. Kemudian bidang data dan dokumentasi Ibu Brenda. Sesuai dengan tugas saya di sekretariat, dipimpin oleh sekretaris yang di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Adapun sekretariat sendiri membawahi yaitu terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, kemudian sub bagian keuangan, dan sub bagian penyusunan program. Adapun sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan, kemudian mengkoordinasikan bidang, kemudian membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana, prasarana, ketenagaan, kerumah tanggaan, dan kelembagaan. Itu secara garis besar mengenai sekretariat. Selain tentang sekretariat, kami juga ditugaskan untuk menyampaikan informasi tentang pakaian dinas. Ya. Ini secara garis besar saja, nanti secara detail ada yang menyampaikan. Secara umum tiap hari Senin, Selasa pakaian keki ya, seperti bapak-bapak dan ibu narasumber di depan ini pakaian keki seperti ini. Kemudian Rabu dan Kamis baju batik. Nah, itu yang batik diutamakan batik dari produksi
Kabupaten Kediri. Itu. Kemudian hari Jumat pakaian olahraga. Ya. Itu biasanya ada kegiatan olahraga Jumat. Kalau tidak pandemi ya macam-macam, ada senam, ada jalan santai, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya untuk peringatan hari besar itu pakaiannya korpri lengkap, ya, pakai songkok, pakaian korpri lengkap pakai songkok, peringatan hari besar atau pada setiap tanggal 17 pada setiap bulan. Itu hari besar biasanya terkait dengan hari nasional. Itu yang terkait dengan pakaian. Kemudian yang ketiga tentang tata naskah dinas. Ya. Saya sampaikan secara garis besar, itu terkait tata naskah dinas tentang bentuk surat, kop surat, atau naskah surat. Secara umum kami dari BKD itu kan tiap hari banyak menerima surat masuk dari kantor pemerintah apapun dari orang umum. Ya. Menurut pengamatan kami dari lembaga pemerintah itu atau katakanlah ya perusahaan itu cenderung suratnya lebih baik, artinya sedikit sekali kesalahan dibandingkan dari orang umum. Oleh karena itu kita sendiri dari pemerintah kalau membuat surat keluar juga diupayakan untuk sedikit sekali ada kesalahan dan ada apa misalnya tata naskah penulisan surat. Biasanya yang secara umum ada kesalahan itu terkait dengan ejaan. Nah, itu. Kalau kita sekarang kan mengacu ke Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI. Kalau sebelumnya EYD atau ejaan yang disempurnakan, atau yang paling lama lagi ejaan Suwandi. Nah, kita mengacu ke Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini perlu kita perhatikan kenapa? Karena surat keluar yang tanda tangan adalah pimpinan. Itu sekali lagi. Tapi yang mengkonsep adalah staf di bawahnya. Artinya apa? Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, tapi kebetulan pimpinan juga apa istilahnya ya tidak harus meneliti betul, kadang terlewati, kemudian keluar ada hal-hal yang kurang pas, tentu itu tentu membuat kita juga kurang enak gitu. Kemudian yang sering terjadi kesalahan adalah saya mengamati karena saya juga istilahnya sebelum masuk ke pimpinan itu mesti saya dulu ya yang terakhir sebagai sekretaris. Itu kesalahan-kesalahan yang sering itu penulisan huruf besar. Nah, itu ada yang seharusnya tidak perlu ditulis huruf besar, seharusnya harus ditulis huruf besar malah ditulis huruf kecil. Itu yang sering terjadi. Kalau saya menemukan itu tentu saja saya minta untuk dikoreksi atau diperbaiki sebelum nanti surat itu ditandatangani oleh pimpinan untuk dikirim keluar. Kemudian selain itu juga tanda baca yang sering terjadi kesalahan antara titik, koma, dan titik koma
itu kelihatannya simple, tapi kalau orang yang teliti itu gampang sekali melihat ini kurang titik, ya, misalnya ini. Karena walaupun sepele, tapi itu kalau tidak kita tambahi mungkin karena ya rasanya kurang pas gitu kalau menjadi surat keluar. Kemudian ada tambahan juga untuk tanda tangan ya dari kita, walaupun kita bukan pimpinan, kadang kita ada acara rapat atau ada acara undangan atau menandatangani SPJ dan sebagainya, itu menggunakan ballpoint. Ketentuannya warna ballpoint itu adalah tinta warna biru tua. Tinta dinas itu warna biru tua. Jadi bukan hitam ya, sekali lagi itu yang jadi yang Bapak Ibu pegang harus ballpoint dengan tinta biru tua. Terus salah satu untuk tanda tangan, untuk para surat-surat terkait dengan kedinasan. Mungkin itu garis besar dari saya. Nanti secara detail akan dijelaskan pada tahap selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sek atas paparannya terkait organisasinya PKI, tata naskah dinas serta baju dinas. Mumpung masih hangat untuk baju dinas, untuk teman-teman CPNS, karena memang istilahnya ini waktunya mepet sekali, jadi nanti untuk aturan pakaian dinasnya, sementara ini selama 1 bulan, di bulan Januari, teman-teman CPNS masuk kerja mengenakan pakaian seperti ini. Jadi atasan putih, bawahan hitam, berdasi, tapi karena sudah menjadi CPNS, nanti ditambahkan PIN Korpri dan name tag. Seperti yang saya kenakan. Ada name tag di dada sebelah kanan, dan PIN Korpri nanti diletakkan di atas saku sebelah kiri. Nanti untuk posisinya nanti menyesuaikan, dalam arti untuk gampangannya, untuk name tag yang sebelah kanan itu bisa gampangannya 1 jari di atas lidah baju yang sebelah kanan, yang sebelah kiri 2 jari di atas saku yang sebelah kiri. Jadi tidak sejajar, tapi agak tinggi korprinya. Nanti untuk dipakai selama bulan Januari, baru nanti setelah masuk Februari sudah penyesuaian, sudah beli-beli keki atau korpri, nanti menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Gitu nih. Jadi untuk Senin Selasanya tetap pakai selama 1 bulan, nggak keberatan ya? Ya siap. Nanti saya sampaikan untuk SKPD juga untuk teman-teman CPNS selama 1 bulan ke depan akan mengenakan baju. Oh ya, maaf, untuk khusus untuk hari Senin dan Selasa. Senin dan Selasa atasan putih, atas bawah hitam, Rabu Kemisnya batik, kemudian Jumatnya menyesuaikan dengan SKPD. Biasanya pakai baju olahraga. Khusus untuk hari Jumat, karena panjenengan ini masih dalam rangka orientasi, yang Jumatnya khusus untuk hari Jumat, belum pakai baju olahraga, tapi masih kembali lagi memakai baju putih hitam karena akan mengikuti CPNSD. Jadi Senin Selasa masuk biasa pakai baju putih hitam, kemudian Rabu Kamis batik, baru Jumatnya kembali lagi ke putih hitam karena untuk mengikuti rangkaian CPNSD. Tadi sudah disampaikan Pak Solikin, nanti akan kita bagi melalui link yang sudah disampaikan panitia seluruh materi-materi sehingga bisa dibaca-baca dulu. Nanti jadwalnya juga akan kita berikan melalui link. Dan kita share lewat Telegram ya, sudah banyak grup Telegram ya. Telegramnya dengan panitia CPNS kemarin. Baik, untuk baju dinas mungkin sampai itu. Kemudian kita lanjutkan ke paparan atau pengenalan
tupoksi dari bidang pengembangan dan kesejahteraan BKD. Sebentar masih. Baik. Jadi ini adalah materi, istilahnya nanti ini pengenalan saja. Pengenalan dulu bahwa BKD seperti ini yang akan membantu jenengan dari awal sampai nanti pensiun adalah BKD terkait kepegawaian. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk tugasnya sekretariat, kemudian berikut adalah bidang pengembangan dan kesejahteraan. Jadi di tugas fungsinya kita, tugas pokok dan fungsinya bidang pengembangan, yang pertama terkait penyusunan dan pengusulan formasi pegawai. Nah, ini yang dijelaskan Pak Sek tadi bahwa ini adalah SOTK atau Susunan Organisasi dan Tata Laksana dari BKD, dari sekretariat dan 4 bidang tersebut. Kemudian ada masing-masing subit ada di situ, bisa dibaca nanti. Ini lanjut Mas, untuk tugas pokok dan fungsinya yang pertama terkait penyusunan dan pengusulan formasi. Jadi perlu diketahui semua bahwa CPNS ini direkrut itu berdasarkan kebutuhan formasi atau kebutuhan organisasi Pemkab Kediri. Setiap tahunnya kita mengusulkan ke Menpan. Jadi jenengan ini adalah hasil usulan dan hasil usulan dari Kabupaten Kediri dan disetujui atau disetujui oleh Menpan. Baru setelah disetujui Menpan kita mengadakan rekrutmen seperti yang kemarin, dimulai dari seleksi administrasi hingga SKP yang kemarin terakhir. Jadi setelah ada usulan, kemudian dengan pelaksanaan pengadaan, pengangkatan dan penempatan calon pegawai. Nah itu ada pengangkatan penempatan, yaitu SK-nya kan sudah tertulis sesuai dengan formasi yang kemarin dilamar. Itu adalah inti atau tugas pokoknya kita. Kemudian yang berikutnya adalah terkait sosialisasi peraturan kebijakan. Jadi terutama di bidang kepegawaian. Jadi misalnya terkait jam kerja, terkait cuti, terkait nanti ada di bidang pengembangan. Demikian juga untuk administrasi kesejahteraan seperti JKK, JKM, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, seperti itu ada di bidang pengembangan. Dilanjutkan untuk administrasi penerimaan sekolah kedinasan. Dulu memang teman-teman terutama STPDN itu urusannya ada di kabupaten, tapi mulai 2 tahun kemarin ya Mas Agus ya, 2 tahun terakhir itu STPDN atau IPDN langsung diambil alih oleh pusat. Jadi kita di sini hanya membantu untuk biasanya penempatan atau ketika mereka kembali ke kabupaten asal, kita bantu penempatannya ada di SKPD mana, itu kita koordinasikan ada di bidang pengembangan. Kemudian penilaian kompetensi pegawai. Ini penerbitan izin cuti pegawai, itu kalau nanti seluruh peraturan atau aturannya nanti akan kami share, cutinya seperti apa sih, cutinya, CPNS boleh cuti enggak? Nanti akan disampaikan besok secara detail ya. Jadi cuti hamil seperti apa, cuti melahirkan, cuti hamil enggak perlu cuti Pak ya? Hamil enggak perlu cuti, cuti melahirkan, itu seperti apa, kemudian cuti ketika cuti tahunan, kemudian cuti ketika sakit dan sebagainya nanti akan dijelaskan besok secara detail. Kemudian terkait tugas belajar dan izin belajar. Nah ini yang menarik ini. Jadi memang ada fasilitas atau kesempatan teman-teman semua untuk meningkatkan kompetensinya melalui izin belajar maupun tugas belajar. Seperti apa besok akan dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian pemrosesan pemberian PPPK, lanjut kemudian proses administrasi pencalonan kades, perangkat desa, dan kepala daerah. Jadi teman-teman misalnya ada yang ditawari jadi lurah dan sebagainya, boleh, bisa. Tapi ada mekanismenya. Kemudian jadi wakil kepala daerah atau jadi anggota DPRD atau legislatif, silakan, tapi ada mekanisme yang berlaku. Kemudian terkait pembinaan pegawai, kemudian pemberian penghargaan ada di kami, dan izin perkawinan dan perceraian. Perlu diketahui khusus untuk yang perceraian tanpa terkecuali harus izin perceraian dulu. Jadi misalnya ada teman-teman ya nun sewu naudzubillah misalnya
ketika melaksanakan perceraian itu harus melalui izin dari kabupaten terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh bupati. Ketika panjenengan semua tidak melaksanakan ini atau tidak izin perceraian, hukumannya adalah disiplin berat. Kalau CPNS langsung tidak diangkat sebagai PNS. Jadi hati-hati. Jadi karena panjenengan sekarang sudah jadi milik publik, jadi pelayan publik, semua tingkah laku kita itu ada aturannya. Mau cuti, mau apa, semua ada aturannya. Jadi mohon nanti dipahami hak-hak panjenengan, kewajiban panjenengan, sehingga kita melaksanakan tugas bisa nyaman dan sukses gitu nih. Kemudian antara terkait administrasi hukuman disiplin pegawai. Jadi nanti akan dijelaskan hukuman disiplin atau ketika kita melanggar sebuah aturan itu sanksi-sanksi atau apa saja yang bisa dikenakan kepada kita. Tadi misalnya seperti yang disampaikan Pak Solikin ketika kita nggak masuk, itu otomatis ketika panjenengan semua tidak masuk, gampangnya gini ya, tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut, itu sudah jatuh hukuman disiplin yang ringan. Kemudian dilanjut ketika 1 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai 36 hari ya. 36 hari tidak ada konfirmasi, tidak ada izin sebagainya, langsung diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Jadi nanti panjenengan pahami semua aturan-aturan mainnya, sama sebagai PNS harus seperti apa yang dilakukan, haknya apa saja dan kewajibannya apa saja. Gitu nggih. Kemudian lanjut Mas, untuk sekilas pengadaan, langsung yang ke alur mawon Mas. Nah ini yang saya coba ceritakan sedikit. Jadi yang kemarin ceritanya sampai duduk di sini itu yang pertama adalah penetapan formasi. Kemudian kita penetapan formasi ini oleh Menpan. Jadi resmi, bukan abal-abal ini. Bukan gawe-gawean Kabupaten Kediri, tapi resmi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Jadi dari Kemenpan menetapkan usulan formasi kita, disetujui kemudian. Oh mohon maaf, kita break sebentar ada azan zuhur.
Baik, kita lanjutkan sekilas untuk jadi ceritanya jenengan kemarin pernah ditetapkan formasinya oleh Menpan dan Bupati, usul dari Bupati ditetapkan Menpan, kemudian diumumkan untuk pendaftaran. Dan jenengan kirim berkas, kita verifikasi, kemudian pengumuman hasil verifikasi, baru kemudian kita lanjutkan dengan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Kemudian kita umumkan seperti yang kemarin. Di sini ada yang pengganti yang lulus? Tidak ada yang ikut ya? Tidak ada ya? Jadi kemarin ada 2 teman kita itu di tengah jalan ketika proses pemberkasan mengundurkan diri dan alhamdulillah masih nututi waktunya sehingga formasi atau ranking yang di bawahnya bisa kita usulkan untuk mengganti. Itu kemarin kita wanti-wanti sering kenjenengan ngejar waktu surat apa kemarin ya, ngeklik apa gitu ya, saya lupa. Sampai lupa. Itu kita ngejar waktu untuk itu. Jadi ketika YBS mengundurkan diri atau belum ngeklik untuk lanjut ke pemberkasan, itu masih kita bisa proses untuk pengganti yang lulus. Ketika sudah terbit seperti sekarang dan jenengan mundur, formasinya hangus. Jadi tidak bisa diganti dengan bawahnya, jadi main-main sekali. Setelah itu pemberkasan penetapan NIP, dan alhamdulillah kemarin per tanggal berapa ya, kita memang termasuk yang akhir di Jawa Timur itu, kita terbit NIP-nya dan alhamdulillah pada hari ini bisa kita serahkan SK-nya ke panjenengan karena kebetulan sekali minggu kemarin SK pengangkatan jenengan sudah selesai ditandatangani oleh Bupati. Misalnya itu belum selesai, mungkin acara hari ini belum bisa terlaksana. Jadi untuk proses selanjutnya setelah penerimaan SK ini nanti akan kita serahkan ke jenengan semua surat penghadapan namanya. Nanti saya akan koordinasikan apakah bisa lewat kita share di grup, nanti bisa diunduh sendiri-sendiri, kemudian hari Senin masing-masing akan membawa ke SKPD, namanya surat penghadapan. Dengan dasar itulah nanti SKPD akan menerbitkan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas per tanggal 4 Januari, itulah yang akan digunakan sebagai dasar penggajian PNS. Jadi harap dimaklumi kemungkinan gaji yang Januari itu mungkin akan diterimakan kalau kita nututi itu akan diterimakan di Februari. Jadi dirabel karena batas akhir waktu pemasukan dan kita mohon kerjasama juga nanti untuk syarat-syarat penggajian akan bisa masuk ke BPKD melalui kasubagnya masing-masing sebelum tanggal 15 Januari. Jadi kita agak ngebut setelah ini. Nggak, nanti biar bulan Februari sudah bisa gajian. Nanti bisa dilihat di syarat-syaratnya ada di kita share linknya tersebut. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup Telegram untuk terkait surat penghadapan SPMT dan syarat-syarat penggajian. Mungkin dari saya, dari bidang pengembangan, sekian. Monggo bisa dilanjutkan dari bidang diklat. Bagus, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka, bertemu dalam rangka orientasi kompetensi. Seperti yang disampaikan Mas Sandri sama Pak Sek tadi, saya adalah yang diberi kewenangan untuk mengelola diklat. Jadi nanti jangan bosan, jangan nanti mungkin dalam tahun-tahun ini, tahun 2021 sering kali bertemu dengan saya karena nanti pelaksanaan latsar yang mengelola adalah bidang diklat. Seperti yang disampaikan sama Bapak Kepala BKD tadi, jadi kita berangkat dari niat dulu. Apakah dari teman-teman ini ada yang dulu istilahnya ampleng-ampleng daftar apa nawaidunya ingin jadi PNS? Tak tanya sekarang. Hah? Jadi memang nawaidunya ingin jadi PNS ya? Ya. Jadi
kalau memang sudah seperti itu, kita niatkan menjadi PNS itu adalah yang bernilai ibadah. Jadi nanti jenengan akan masuk di lingkup birokrasi yang akan bekerja di instansi lembaga. Jadi harapannya bisa melaksanakan semua ketentuan sesuai aturan yang ada. Mungkin jenengan nanti akan melaksanakan tupoksi, yang jadi guru mungkin tupoksinya adalah mengajar di sekolah, yang di kesehatan juga seperti itu. Tapi itu semua adalah semata-mata adalah pengabdian sebagai pelayan masyarakat. Seperti yang disampaikan sama Bapak Kepala BKD tadi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PNS fungsinya adalah satu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah sebagai berkat persatuan dan kesatuan. Jadi berangkat dari niat itu, harapannya kita nawaitukan, kita niatkan dengan niat ibadah. Kita nanti melaksanakan tupoksi yang ada di situ, kita layani dengan baik, kita tingkatkan lagi dengan memuliakan yang kita layani. Jadi harapannya dengan seperti itu, nilai kita akan punya nilai lebih. Berangkat dari rumah, kita niatkan untuk niat melayani masyarakat. Mungkin dari beberapa teman yang sudah ada yang menikah, ada yang menikah. Kalau sudah menikah mungkin niatkan melayani masyarakat. Yang kedua adalah nawaitunya mencukupi keluarga. Kalau kita sudah berangkatnya seperti itu, insya Allah nanti akan bernilai ibadah. Jadi jangan punya niat lain. Seperti disampaikan Bapak Kepala BPD tadi, kalau ingin jadi orang kaya, jadilah pengusaha. Kalau jadi, sebentar kita jeda dulu ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi saya pesan, ini mumpung tadi sesuai yang disampaikan Pak Kepala BKD, mumpung masih staf, masih nol. Ibaratnya jenengan sekarang masih kertas putih. Nanti kalau diisi tinta warna merah juga akhirnya akan merah. Tapi kalau diisi dengan yang baik-baik, insya Allah nanti sampai kapanpun jenengan juga akan berpikir ulang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi harapannya kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menata niat menjadi PNS yang baik, yang bisa melayani masyarakat dengan baik, dengan niat yang baik juga. Selanjutnya untuk bidang diklat, jadi pijakan, jadi sebelum diklat itu dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan diklat, kita menggunakan kebijakan landasan hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tadi sudah dijabarkan panjang lebar sama Bapak Kepala BKD. Yang kedua, Undang PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Yang ketiga adalah peraturan kepala LAN. Jadi kalau yang di urusan diklat nanti urusannya dengan LAN untuk pengembangan kompetensi. Jadi peraturan perkalan nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Yang keempat inilah adalah yang besok pijakan hukum untuk jenengan melaksanakan latsar. Jadi pijakannya adalah Perkalan nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Jadi selesai orientasi ini nanti jenengan akan melaksanakan kegiatan pelatihan dasar yang notabene pelaksanaannya sekitar 97 hari atau 3 bulan pelaksanaan, tapi untuk in kelasnya kita sekitar 21 hari. Jadi yang 3 bulan nanti jenengan magang lagi di SKPD masing-masing dengan membuat inovasi yang sekiranya bisa mendukung untuk pelaksanaan kegiatan jenengan yang lebih baik lagi. Jadi sekarang itu latsar itu sudah seperti kayak PKP, PKA, jadi pendidikan kepemimpinan administrator, kemungkinan pengawas, jadi sudah membuat inovasi untuk membuat terobosan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya jenis pendidikan dan pelatihan. Jadi jenis pendidikan pelatihan adalah yang pertama adalah pelatihan struktural. Ini termasuk latsar besok itu adalah pendidikan struktural yang paling pertama. Selanjutnya nanti ada pendidikan lanjutan. Kalau jenengan sudah dipersyaratkan untuk jabatan eselon 4 nanti, kalau yang struktural, saya bilang yang struktural mungkin yang dari teman-teman teknis ya, itu nanti melaksanakan pendidikan PKP pengawas, pendidikan kepemimpinan pengawas, dan dilanjutkan nanti untuk eselon 3-nya pendidikan kepemimpinan administrator, dan terakhir adalah PKN untuk pendidikan eselon 2 pendidikan kepemimpinan nasional. Untuk pendidikan fungsional nanti dari mungkin yang dari guru, dari inspektorat, nanti inspektorat sekarang udah fungsional juga, nanti mungkin ada pelatihan ini administrator ya, terus mungkin dari guru nanti juga ada mungkin pelatihan peningkatan mata pelajaran A, B, C, atau nanti kalau udah mau syarat untuk yang
yang sifatnya dukung untuk pengembangan kompetensi fungsional. Untuk yang di teknis, nanti misalnya ini contoh soal diklat pengembangan barang jasa, itu untuk dukung mungkin di SKPD tersebut perlu sumber daya yang membutuhkan kompetensi tertentu, nanti kita berangkatkan untuk ikuti diklat tersebut supaya nanti instansi tersebut bisa berjalan stabil dengan setelah memiliki sumber daya sesuai yang dibutuhkan. Jadi masa percobaan jenengan ini adalah 1 tahun. Ini sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 7 tahun 2014 pasal 63 ayat 4. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi, nasionalisme, kebangsaan, karakter, kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nanti waktu latsar jenengan akan menerima materi yang namanya aneka. A-nya itu akuntabilitas. N-nya itu adalah nasionalisme. E itu adalah etika publik. Terus K-nya adalah komitmen mutu. Yang terakhir adalah A-nya itulah anti korupsi. Jadi harapannya integritas ini harus dilaksanakan dengan baik. Jadi harapannya dengan CPNS yang masih notabene kertas putih tadi, kalau diisi itu dengan baik, insya Allah ke depan pemerintah Kabupaten Kediri juga akan mempunyai sumber daya yang mumpuni dan berintegritas seperti yang diharapkan. Selanjutnya adalah yang mengatur terkait pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi. Untuk ayat 2, pengembangan kompetensi sebagai maksud dalam ayat 1 antara lain melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan penataran. Jadi juga tuntutan undang-undang juga. Jadi setiap PNS nanti ke depan minimal 1 tahun harus mengikuti pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran. Itu bisa dilakukan dengan mengikuti seminar, kursus, penataran, atau pendidikan pelatihan. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan lain, besok masih ada pendalaman yang akan disampaikan sama rekan saya nanti yang akan memperjelas terkait yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini masih semangat nih, walaupun sudah siang, mungkin sudah mulai ngantuk, sudah mulai datang, ini mulai cacingnya sudah mulai dingin ya. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi konsentrasi teman-teman semuanya. Untuk yang di rumah, bagaimana? Masih bisa mengikuti? Tolong dilambatkan tangannya. Jangan-jangan terbuai dengan suaranya Pak Agus tadi. Alhamdulillah masih semangat semuanya. Walaupun mungkin di rumah juga ada gangguan-gangguan, terutama kalau ibu-ibu biasanya karena punya putra kecil, kelihatan ibunya ada di rumah, nggak tahu kalau sebenarnya ibunya itu lagi kerja. Ya tidak apa-apa, itulah dinamika yang harus kita jalani di masa pandemi ini, ya kita nikmati saja. Teman-teman CPNS formasi tahun 2019
seperti tadi sudah disampaikan di awal bahwa salah satu bidang di BKD yaitu bidang data dan dokumentasi, di mana tugas pokok dan fungsi dari bidang data ini diantaranya yaitu pengelolaan, pengolahan, dan pelaporan serta penyajian data kepegawaian. Kemudian ada juga monitoring dan evaluasi kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu administrasi perizinan. Jadi kalau di kami bidang data itu mendokumentasikan perizinan penjenengan semuanya, teman-teman PNS maupun CPNS. Nanti tindak lanjut pembinaan dan reward dan punishment ada di bidang pengembangan. Jadi kita yang menyiapkan datanya, kalau ada PNS yang mungkin kekurangan kehadirannya sudah mencapai batas waktu yang ditentukan, kita penyiapan datanya, tapi nanti untuk actionnya itu nanti masuk di bidangnya Mas Andri di bidang pengembangan. Kemudian juga ada dokumen data kepegawaian, ini baik dokumen fisik maupun dokumen digital. Ini masuk di tupoksinya bidang data. Ini sebagai pendukung nanti layanan kepegawaian terhadap penjenengan semuanya, mulai dari nanti SKPN, kemudian usul kenaikan pangkat dan sebagainya, karena sekarang eranya sudah digital ya, jadi nanti untuk layanan kepegawaian ada menggunakan dokumen digital. Itu nanti ke depannya kami mohon kerjasama dari teman-teman semuanya. Bila mana ada permintaan data, tolong ini juga menjadi perhatian, karena biasanya lagi enek hubungannya kalau duit, kadang-kadang teman-teman itu ugal-ugalan. Baru nanti kalau sudah kepapet, ini seperti kemarin itu ada yang sudah mau usul pensiun, belum punya garis karsu, ngoyak-ngoyak lah. Selama ini kemana kalau nggak diurus? Karena memang tidak terkait langsung dengan seperti enggak di garis kartu ya paling gajian. Nah itu akhirnya teman-teman terlena tidak diurus untuk dokumennya. Kemudian ada juga tupoksi terkait penerbitan dokumen identitas. Di sini diantaranya yaitu ada kartu pegawai. Jadi nanti kalau penjenengan sudah PN nanti akan diterbitkan kartu pegawai. Kemudian juga ada kartu istri atau kartu suami, kemudian ada taspen, ada NPWP, itu sesuai dengan kewenangannya. Nanti ada yang bisa di SKPD masing-masing, ada juga yang pengusulannya harus melalui BKD. Kemudian yang terakhir yaitu pengordinasian dan pelaporan PNS di bidang kekayaan dan perpajakan. Kemudian bidang data dan dokumentasi ini membawa dua subbidang. Yang pertama yaitu subbidang pengolahan data dan subbidang dokumentasi. Untuk dasar hukum kita berujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 127, ini yang mengatur tentang sistem informasi ASN. Kemudian terkait dengan kinerja kita ada PP 30 2019 tentang penilaian kinerja, dan kemudian untuk dokumen-dokumen kepegawaian kartu garis karsu tadi ada keputusan Kepala BKN tahun 2013, dan untuk jam kerja kita ada peraturan Bupati nomor 1 tahun 2015. Ada satu lagi babuk tentang PPP ya. Tapi tidak saya sampaikan sekarang biar penjenengan penasaran, biar besok bisa mengikuti lebih fokus ya. Kalau sudah dengar ada TPP gitu biasanya melek kabeh. Kupingnya sinyalnya full biasanya. Kemudian tadi sudah disinggung sedikit dalam sambutan Ibu Bupati maupun dari Bupati maupun sambutan dari Bapak Kepala BKD terkait dengan kinerja. Sebagaimana kita ketahui kadang di luar itu ada stigma bahwa
kinerja birokrasi itu dianggap rendah ya. Kemudian ini menjadi tantangan bagi kita semuanya untuk bisa membuktikan bahwa stigma itu tidak benar. Kemudian juga banyak pertanyaan bagaimana menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, berkinerja dan melayani. Kami di BKD Kabupaten Kediri bersama tim ini kilas balik pada waktu sekitar tahun 2015 nih, pada waktu itu kita melihat bahwa kehadiran pegawai itu kita absennya kan masih absen manual nih pada waktu itu, absen manual, kadang-kadang nitip ke teman atau mungkin kalau enggak dirapel besoknya, ya, itu sesuatu hal yang mau tidak mau harus kita akui berlaku pada saat itu nih. Kemudian dari tim di kabupaten akhirnya merumuskan bagaimana caranya supaya teman-teman ini bisa disiplin terhadap jam kerjanya. Kemudian pada waktu itu akhirnya kita menciptakan sebuah aplikasi yang kita namakan Siapju, Sistem Informasi Absensi Jari Online. Jadi nanti itu akan merekam kehadiran pegawai sesuai dengan kondisi. Kalau memang terlambat ya nanti tercatat terlambat. Itu kita mulai tahun 2015 nih. Mas Devi, slide-nya yang strategi. Slide ke lagi, bawahnya lagi. Lanjut. Oh, enggak dikasih. Oh, lanjut. Ya sudah, kita ke 2015 kita mulai menerapkan Siapju. Di awal-awal memang banyak tantangan-tantangan ya, memang karena kita mengubah kebiasaan yang tadinya nyaman dengan kondisi seperti itu, kita paksakan harus by system ya, karena kalau sudah by system kita nggak bisa ngutak-ngatik ya, kalau kita datang jam 9 ya sudah nanti terekam jam 9. Nah, namun dengan diberlakukannya Siapju ini di tahun 2015 itu kita juga ada yang namanya mulai TPP diberikan. Jadi meskipun ngomel-ngomel ya di awal, tapi karena ada rewardnya terkait dengan TPP ya mau tidak mau akhirnya teman-teman juga mulai mengikuti. Kemudian setelah kita evaluasi berjalan berapa lama di tahun 2017 kita mulai menerapkan yang namanya e-kinerja. Karena setelah kita evaluasi, kehadirannya memang datang, tapi di tengah-tengah jam, kadang-kadang biasa dulu katanya 7.03, dulu pernah ada istilah seperti itu. Ini kita kembali berpikir bagaimana caranya supaya selain teman-teman juga disiplin terhadap jam kerja, juga menghasilkan kinerja. Jadi mulai tahun 2017 kita menerapkan yang namanya aplikasi e-kinerja, ini di mana mencatat seluruh aktivitas kerja yang dilakukan teman-teman. Untuk kinerja ini, Siapju dan kinerja ini sebagai dasar untuk pemberian TPP. Jadi TPP itu bonus ya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu dibalik TPP-nya yang didulukan baru Siapju dan EK-nya. Siapju dan izin ini adalah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kita terhadap tugas-tugas sebagai ASN. Kemudian siapa saja yang harus Siapju ini ya? Kalau Siapju berlaku untuk semua PNS, cuman untuk lingkup guru-guru di lingkup sekolah dasar memang kemarin belum terintegrasi langsung dengan SKPD di sini, jadi masih internal di sana. Rencananya kemarin tahun 2020 ini kita integrasikan termasuk yang guru SD, tapi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga rencana itu belum bisa kita realisasikan. Tapi untuk lingkup dinas induk, kemudian UPTD SMP dan Puskesmas semuanya sudah memakai Siapju ini. Kemudian untuk jam kerja, kita mengacu pada Pergub 1 tahun 2015, ada beberapa SKPD yang 5 hari kerja dan ada juga yang 6 hari. Yang 6 hari ini
UPTD kesehatan dan UPTD pendidikan ya yang di SMP. Dan nanti secara detail jam kerjanya mulai jam berapa bisa akan disampaikan. Yang jelas kita 1 minggu kewajibannya adalah kurang lebih 37,5 jam untuk 1 minggu. Kemudian kita lanjutkan ke IKIN. Kalau IKIN ini semuanya ya, semua PNS wajib mengisi di e-kinerja ini, mengisikan setiap kegiatan yang dilakukan dalam hari itu. Walaupun nanti tidak, kalau guru-guru kan ada beberapa yang dikecualikan untuk TPP ini ya, karena seperti guru itu sudah mendapatkan sertifikasi sehingga dikecualikan tidak mendapatkan TPP. Meskipun tidak mendapatkan TPP, tapi semuanya tetap harus mengisi e-kinerja. Kalau untuk CPNS karena belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, insya Allah nanti TPP-nya tetap diberikan, jadi nggak usah khawatir, nanti tetap mendapatkan. Ini paling nggak sudah mulai ayam ya, nanti Februari sudah mulai gajian, sudah mulai ada TPP. Kalau TPP itu diberikan setelah selesai kegiatan, setelah selesai melaksanakan, misalnya Januari TPP dibayar di bulan Februari. Kalau gaji kan enggak, gajiku itu dibayarkan di depan. Kalau TPP dibayar di belakang. Jadi setiap tanggal 6, kalau dulu setiap tanggal 15, kemudian karena ada perubahan aturan dari Kemenkyu, sehingga TPP dibayarkan setiap tanggal 6 bulan berikutnya. Kemudian dengan adanya e-kinerja dan Siapju ini diharapkan bisa tercapai visi dan misi dari organisasi. Selanjutnya selain itu terkait dengan penilaian kinerja ada satu lagi yang namanya kita menyusun SKP, sasaran kerja pegawai. Itu semua PNS maupun CPNS wajib menyusun SKP di awal tahun dan di akhir tahun nanti akan dinilai oleh pejabat penilai. Ini sebagai kontrak kerja ya, istilahnya kontrak kerja antara PNS yang bersangkutan dengan atasannya. Ini disusun berdasarkan rencana kerja tahunan dan tupoksi organisasi. Jadi nanti saran saya untuk teman-teman, mungkin kalau yang sudah pernah bekerja sebelum masuk CPNS kan mungkin sudah punya pengalaman kerja ya. Tapi kalau untuk yang masih graduate ya, yang masih baru-baru mungkin belum punya pengalaman kerja, nanti dimanapun ditempatkan, yang pertama kali harus penjenengan lihat adalah tupoksi organisasi. Jadi tugas, tanggung jawab, kewenangan ada di tupoksi organisasi itu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan kita. Kemudian SKP ini juga nanti menjadi salah satu syarat untuk pengangkatan ke PN maupun untuk usul KP. Ya, nanti untuk usul ke PN nanti salah satunya adalah SKP ini. Jadi nanti saya sarankan begitu sudah di SKPD supaya segera menyusun SKP ini, kita juga ada alat bantu namanya aplikasi PPK Online, nanti membuatnya di aplikasi itu. Karena aplikasi PPK Online ini sementara ini kami linkkan dengan aplikasi e-kinerja, dalam artian kalau belum menyusun SKP sesuai batas waktu yang ditentukan, panjenengan tidak akan bisa mengisi e-kinerja. Jadi nanti tolong ini bisa menjadi perhatian. Kemudian yang terakhir tupoksi di bidang data ya terkait dokumen, mungkin tadi sudah di depan sudah kita singgung. Nanti minta tolong kalau misalnya ada permintaan terkait data mohon nanti bisa dicukupi. Karena ini juga akan mendukung ya kelancaran dari proses layanan kepegawaian di BKD. Kemudian satu lagi terkait dengan pelaporan di bidang kekayaan dan perpajakan, ini mungkin sekedar informasi saja. Kita ada yang namanya LHKPN dan LHKASN. LHKPN adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini di mana yang ditetapkan sebagai penyelenggara negara itu ditetapkan dengan keputusan bupati. Jadi untuk di Kabupaten Kediri yang ditetapkan sebagai
wajib LHKPN itu adalah pejabat eselon 2, kemudian kepala SKPD, auditor termasuk, kemudian ada juga pengelola ULP. Kemudian ada yang namanya LHKASN. Kalau LHKASN ini nanti leading sektornya ada di inspektorat. Ini sebagai pengetahuan saja bahwa pada dasarnya setiap ASN diminta untuk melaporkan harta kekayaannya. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dari mana kekayaan itu berasal. Jadi itu mungkin sekedar informasi saja ya, karena untuk LHKASN ini di kita yang wajib adalah pejabat eselon 4, eselon 3. Jadi yang pejabat eselon untuk yang sebab belum diwajibkan untuk membuat LHKASN. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk teknisnya besok akan disampaikan oleh teman-teman. Tadi menambah apa yang sudah disampaikan dari Mas Andri, Mas Agus, sama Pak Sek, juga dari Bapak Kepala BKD, mengingatkan saja bahwa panjenengan sudah sampai pada tahap sejauh ini, tolong ini juga selalu disyukuri ya, karena dari 9.000 pendaftar, akhirnya panjenengan yang bisa lulus adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, orang-orang yang terpilih, jangan sampai ini disia-siakan. Selalu diingat untuk disyukuri karena di tengah-tengah kondisi pandemi banyak saudara-saudara kita di luar sana yang kehilangan pekerjaan, tapi panjenengan alhamdulillah nanti sudah mulai bisa tidur nyenyak ya, karena nanti Februari sudah bisa mulai gajian, walaupun mungkin gaji PNS kalau dibandingkan dengan pekerja di swasta mungkin jauh ya, namun berapapun itu harus kita syukuri. Dengan hari ini kita mulai dengan bismillah ya. Bismillah, kita bulatkan tekad, kita sempurnakan ikhtiar, berikan yang terbaik untuk lingkungan di sekitar kita dan untuk masyarakat Kabupaten Kediri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bu Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih semangat ya. Saya lihat sudah mulai ndeglek yang di sana, yang virtual, kepalanya sudah ditaruh, disonggo. Lambaikan tangan yang masih semangat. Cuman beberapa yang semangat, yang lain. Semangat nggih? Ini materi terakhir dari saya. Terima kasih. Mungkin ini nanti ketemu dengan ini wajah-wajah dari teman-teman yang ada di bidang mutasi. Mungkin bisa diperhatikan. Biar nggak ngantuk, nggih. Mungkin face shield-nya bisa dibuka kalau yang terlalu sesek itu oksigennya berkurang. Jadi ngantuk. Kalau yang takut nih, monggo tetap dipakai saja. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, di bidang mutasi terdiri dari 2 subbidang, yaitu subbidang jabatan dan perpindahan. Yang kedua, subbidang kepangkatan dan pemberhentian. Untuk tugas bidang mutasi, ini yang sangat berkaitan dengan jenengan semua nantinya, yaitu pemrosesan pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pemberhentian CPNS. Untuk pemrosesan pengangkatan CPNS menjadi PNS, Bapak Ibu sekalian, itu nanti berdasarkan pasal 34 ayat 1 PP 11 tahun 2017, itu CPNS diangkat menjadi PNS setelah melalui masa percobaan selama 1 tahun. Untuk yang tahun kemarin karena ada permasalahan dengan Badan Diklat Provinsi,
Badan Diklat Provinsi tidak mampu melaksanakan latsar, jadi untuk kakak-kakak tingkat yang angkatan 2018 ya Pak, itu tidak bisa diangkat selama pas 1 tahun. Jadi 1 tahun 4 bulan baru diangkat menjadi PNS, dan itu pun kita menyelenggarakan separuh itu mandiri Pak ya, di latsarnya. Latsarnya mandiri. Untuk yang teman Bapak Ibu sekalian ini nanti semuanya mandiri nggih? Enggak. Nanti menyesuaikan, nanti koordinasi dengan Badan Diklat. Kemudian berdasarkan pasal 36 ayat 1 PP 11 tahun 2017, untuk calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, lulus pendidikan dan pelatihan dasar yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan latihan. Itu nanti yang disebut dengan latsar itu. Kemudian yang kedua, sehat jasmani dan rohani, uji kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah. Untuk tahun sebelumnya dilaksanakan secara kolektif di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi Bapak Ibu kan punya grup. Itu nanti kalau tahun-tahun sebelumnya nyari sendiri-sendiri, jadi ada yang dari Rumah Sakit Nganjuk, ada yang dari Rumah Sakit Bayangkara, macam-macam. Kemudian yang tahun kemarin itu inisiatif di grup, itu inisiatif teman-teman CPNS sendiri, minta bantuan ke kita, dihubungkan dengan Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kita menghubungkan Rumah Sakit Bayangkara berkenan untuk mau dengan syarat-syarat yang disampaikan, tapi ini atas biaya sendiri. Tapi cuman dikolektifkan. Jadi bareng, enak, nggak ada yang kancret, nggak ada yang duluan, dan semua syaratnya jadi benar, nggak ada yang bolak-balik. Mungkin bisa ditiru dari yang CPNS tahun sebelumnya. Kemudian untuk pemberhentian CPNS sudah diangkat dari CPNS, belum tentu bisa diangkat jadi PNS ya. Itu ada pemberhentian CPNS. Pemberhentian CPNS jika 1 tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 36 ayat 1, tidak memenuhi kriteria 2 tadi yang sudah saya sampaikan, itu tidak bisa diangkat menjadi PNS. Selain itu, calon CPNS diberhentikan apabila 1 mengundurkan diri atas permintaan sendiri, seperti yang ada 2 orang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andri. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat. Untuk tahun sebelumnya ada kasus itu perceraian tidak izin, jadi tidak bisa diangkat, jadi itu termasuk sedang ya Pak Andri? Oh, berat. Itu jadi tidak bisa diangkat menjadi PNS. Atau tidak masuk kerja selama lebih dari 5 hari. Itu juga tidak bisa diangkat menjadi, tanpa keterangan, tidak bisa diangkat menjadi PNS. Yang keempat, memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar waktu melamar. Yang kelima, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sudah ingkrah, jadi bukan tersangka atau masih diperiksa. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Itu tidak boleh untuk PNS. CPNS tidak boleh. Kemudian tidak bersedia mengucapkan sumpah janji pada saat diangkat menjadi PNS, juga tidak bisa diangkat menjadi dari CPNS menjadi PNS. Untuk tugas yang kedua dari bidang mutasi, yaitu pemrosesan kenaikan gaji berkala PNS. Itu nanti setelah 2 tahun menjadi CPNS, Bapak Ibu sekalian, akan diusulkan untuk kenaikan gaji berkala. Kalau yang guru dilaksanakan di Dinas Pendidikan, untuk di bidang mutasi hanya sekretariat dan kecamatan. Yang ketiga, pemrosesan
kenaikan pangkat. Untuk kenaikan pangkat ini, untuk yang struktural, itu dilaksanakan tiap 4 tahun sekali, mulai dari pelaksana yang tadi yang teknis 93 orang itu, sampai dengan JPT. JPT itu eselon 2, kepala dinas. Itu 4 tahun sekali, sedangkan untuk yang fungsional itu ada aturannya tertentu, sudah memenuhi angka kredit yang telah ditentukan. Itu nanti besok akan diterangkan lebih lanjut terkait kenaikan pangkat. Yang berikutnya, tugas dari bidang mutasi ialah melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah PNS. Setelah itu, pemrosesan, pengusulan, dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu, ini berhubungan dengan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan untuk tenaga-tenaga fungsional, termasuk guru dan tenaga kesehatan, karena ini banyak yang guru ya, dan tenaga kesehatan. Berikutnya. Tugas berikutnya adalah pemrosesan administrasi bebas tugas menjelang pensiun PNS atau sering disebut dengan MPP. Jadi tidak perlu ke kantor lagi, itu selama 1 tahun sebelum pensiun. Yang berikutnya, pemrosesan administrasi pemberhentian PNS atau yang kita kenal dengan pensiun. Itu ada pensiun namanya BUP, batas usia pensiun. Untuk fungsional, batas usia pensiunnya 60 tahun. Untuk yang fungsional umum atau pelaksana dari staf sampai eselon 3 atau administrator itu pensiunnya 58 tahun. Jadi untuk teman-teman yang fungsional nanti pensiunnya sementara ini kita di Kediri 60 tahun, yang fungsional umum atau pelaksana 58 tahun. Kecuali sudah menjadi JPT atau eselon 2, JPT itu jabatan pimpinan tinggi atau eselon 2, bisa pensiun 60 tahun. Kemudian pemrosesan administrasi penyesuaian masa kerja PNS. Teman-teman CPNS kalau ada yang sudah pernah bekerja di tempat pemerintah, itu bisa mengajukan penyesuaian masa kerja PNS untuk dihitung. Nanti ada perhitungannya tersendiri. Disampaikan saja ke bagian kepegawaian masing-masing satkernya. Kemudian yang berikutnya, tugas dari bidang mutasi adalah pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan. Itu lebih banyak ke kegiatan jabatan-jabatan struktural. Bisa juga alih jabatan dari jabatan fungsional. Besok akan diterangkan yang dimaksud alih jabatan itu seperti apa. Besok akan dijelaskan oleh teman-teman dari bidang mutasi. Yang berikutnya adalah pemrosesan administrasi pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan. Pelantikan juga termasuk pengucapan sumpah janji. Ini biasanya berhubungan dengan promosi. Jadi pelantikan dari staf menjadi eselon 4, eselon 4 menjadi eselon 3, eselon 3 menjadi eselon 2, atau pergeseran. Atau juga pelantikan dan pengucapan sumpah janji untuk pengangkatan dalam fungsional dalam jabatan pertama. Itu nanti ada pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Kebetulan kita bulan Desember kemarin ada 1 orang pengangkatan dalam jabatan pertama fungsional refraksionis. Jadi meskipun 1 orang tetap kita lantik. Yang berikutnya, yang terakhir ini adalah perpindahan PNS antar unit kerja dan antar instansi. Itu misalnya guru dari SDN Ngasem pengen pindah ke SDN Gampeng. Itu nanti yang nangani mutasi. Yang paling banyak memang di kita itu guru. Minta pindah itu paling banyak. Dan
perpindahan antar instansi, baik dari luar ke dalam, misalnya dari Kabupaten Tulungagung ke Kabupaten Kediri, ataupun dari Kabupaten Kediri ke Kabupaten Nganjuk misalnya. Itu yang nangani di bidang mutasi. Untuk lebih jelasnya mungkin besok akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan hari untuk jatahnya bidang mutasi ada hari Rabu. Mungkin banyak yang bertanya terkait pelaksanaan pengangkatan sumpah janji PNS, CPNS menjadi PNS. Tapi tenang saja, itu masih 1 tahun lagi. Masih diklatsar dulu, berhubungan dengan Pak Agus dulu. Jangan langsung dengan saya, soalnya di saya pemberhentian ya. Sekian, terima kasih dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fida, Bu Brenda, Pak Agus, dan Pak Sek. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dari pagi tadi. Masih tetap semangat ya semuanya ya. Baik, sudah tidak ada respon. Baik, kita bisa memahami karena memang sudah lelah ya dari pagi. Baik, kita akan lanjutkan besok. Kita loginnya jam 7:30, Mas. 7:30 sampai jam 8 kita login, nanti jam 8 kita akan mulai materi lanjutan lebih teknis dari hari ini. Kita harapkan juga tetap seperti ini partisipasinya, karena memang jadi kita harapkan tidak ada satu orang pun yang terlewatkan atau yang tidak mengikuti kegiatan ini, karena memang ini untuk panjenengan sendiri, untuk bekal jenengan, karena memang saya yakin ini banyak yang latar belakangnya mungkin bukan berasal dari birokrat atau misalnya belum pernah bekerja sebagai PNS. Jadi seperti pengalaman saya pribadi dulu, memang kalau tidak tahu apa-apa ya bingung lah pasti. Nah, ini untuk mengurangi kebingungan jenengan, kita kemarin diinstruksikan untuk memberikan pembekalan kepada jenengan semua. Insya Allah untuk pembekalannya sampai nanti Maret dilaksanakan setiap hari Jumat CPNSD-nya. Kecuali untuk 3 hari ini, karena ya untuk oleh-oleh tahun baru ya, untuk sambut tahun baru, karena juga kita masih punya kewajiban untuk menyerahkan SK CPNS untuk teman-teman yang lainnya, selain yang bergabung secara langsung di pendopo maupun yang di PKD. Baik, sekian dulu dari kami, dari PKD, sampai ketemu besok. Terima kasih teman-teman atas partisipasi.